Selamat pagi Jemaat Gereja Kalam Kudus Ambon, apa kabar semuanya? Saya berharap semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik karena kasih Tuhan yang memelihara kita semua. Jemaat sekalian, saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membuka Alkitab, mari kita membuka hati kita terlebih dahulu dan kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, di setiap hari ada anugerah yang baru, ada sukacita yang baru, dan ada karya Tuhan yang baru. Tolong kami Tuhan, kalau kami bersama akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang bekerja memberikan pengertian, memberikan hikmat, sehingga kami terus bertumbuh mengenal Engkau dengan benar. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sapaan pastoral pagi hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-3 sampai ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian, saat itu Tuhan sedang mendidik bangsa Israel dengan keras. Karena Raja Ahab itu membawa bangsa Israel masuk di dalam dosa penyembahan berhala. Mereka menyembah yang namanya Dewa Baal. Dan Dewa Baal itu adalah dewa yang dipercaya membawa kesuburan yang disimbolkan dengan air. Itu sebabnya ketika Tuhan menegur bangsa Israel, Tuhan justru memakai cara menahan air, yaitu menahan hujan. Bangsa itu mengalami kekeringan yang hebat selama 3,5 tahun. Sama sekali tidak mengalami yang namanya hujan. Kering kerontang, artinya kelaparan dan depresi. Negara itu mengalami krisis yang luar biasa. Jemaat bisa bayangkan betapa menyedihkannya kondisi pada waktu itu. Dan jemaat sekalian, sebetulnya Tuhan memberikan kesuburan dan semua berkat dan kehidupan, dan hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, saat satu bangsa itu sedang dihukum oleh Tuhan, maka umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang setia, juga semuanya kena imbasnya. Pada saat hal ini terjadi, Tuhan justru memberikan perintah kepada Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Tuhan punya cara yang begitu ajaib dan unik untuk memelihara umatnya, bahkan untuk memelihara hambanya. Dan Nabi Elia taat dan dia berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Bagaimana dia bisa hidup di sana? Apakah Nabi Elia bercocok tanam? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi justru lewat pemeliharaan Tuhan, yaitu Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk memberi makan Elia dengan roti dan daging, dan firman Tuhan mencatat pagi dan petang. Nah, jemaat sekalian, kalau kita mempelajari tentang fakta-fakta burung gagak, kita akan lebih terperangah lagi. Mengapa? Binatang burung gagak ini adalah binatang yang cerdas. Lalu kemudian dia juga bisa mengenali orang, ya. Dan burung gagak ini juga termasuk binatang yang cukup rakus. Jadi dengan kata lain, binatang ini dikenal binatang yang suka mencuri. Artinya dia juga bisa makan habis itu roti dan daging yang dikirimkan kepada Nabi Elia. Tapi dia tidak. Burung gagak justru kirimkan roti dan daging itu kepada Nabi Elia. Burung gagak pun taat kepada Tuhan. Aneh ya, jemaat sekalian.
Nah, kadang cara Tuhan itu begitu tidak logisnya, ya. Untuk menghadapi raksasa seperti Goliat yang tingginya itu hampir 3 meter kalau dikonversi dengan ukuran zaman sekarang begitu ya, begitu tingginya. Tapi justru Tuhan mengirimkan seorang Raja Daud yang masih muda, seorang anak yang tidak berpengalaman, tapi justru dia berhasil mengalahkan Goliat. Lalu yang lain lagi, ketika bangsa Israel pertama kali disuruh untuk mengalahkan tanah Kanaan, yang Tuhan suruh adalah Yosua disuruh mengelilingi kota Yeriko yang berbenteng begitu tebal. Tebalnya benteng Yeriko itu hampir 2 meter lebarnya. Cuma dikelilingi sambil mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan, meniup sangkakala. Saudara sekalian, dan pada hari yang ketujuh, tembok itu runtuh. Demikian juga ketika Gideon berperang. Justru Tuhan menyeleksi tentara-tentaranya Gideon sehingga dia berperang hanya dengan pasukan yang sangat sedikit dan tanpa senjata sama sekali, hanya dengan obor dan bejana tanah liat, dan musuh pun dikalahkan. Jemaat sekalian, sejujurnya saya juga tidak tahu bagaimana keadaan pribadi lepas pribadi saat ini. Mungkin juga mengalami ketakutan, kekhawatiran, ada problem, ada kekeringan yang dialami. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan punya agenda di dalam hidup kita. Sehingga kita hanya mengandalkan Tuhan saja dan tidak mengandalkan yang lain. Mari percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Engkau Tuhan yang memberikan kami pengharapan yang teguh. Tuhan, kuatkan di saat iman kami mulai goyah, di saat kami mengalami kebingungan, bahkan juga mengalami kekeringan seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman kami, sehingga kami bisa melihat ada tangan Tuhan yang bekerja dengan cara yang unik, dengan caramu yang ajaib. Engkau bekerja 1001 macam cara, sehingga membuat semua menjadi ajaib indah, dan kami semua diperkaya dengan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, selamat berkarya, Tuhan memberkati.